Hai, saya Nisa Agustina dari app 302 akan menjelaskan 3 soal dari mata kuliah Sistem Digital. Yang pertama adalah prinsip kerja ALU. ALU atau Arithmetic Logic Unit adalah bagian inti dari CPU yang bertugas untuk melakukan proses operasi aritmetika dan logika. Operasi aritmetika mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan operasi logika seperti AND, OR, XOR, atau NOT. Dan pada gambar yang dimaksud, ALU berada di dalam kotak bergaris putus-putus dan tersusun atas akumulator, B-register, dan logic circuits. ALU tidak bekerja sendiri, tetapi berada di bawah kendali control unit dan menggunakan data yang berasal dari memory unit. Memory unit berperan menyimpan data dan instruksi. Jadi ketika suatu instruksi dijalankan, data yang akan diproses dikirim dari memory unit ke ALU, di mana satu data yang masuk ke akumulator sebagai operan utama dan yang lainnya masuk ke by register sebagai operan kedua. Control unit tugasnya adalah mengatur jalannya proses, yaitu menentukan kapan data diambil dari memori dan menentukan operasi apa yang harus dilakukan oleh ALU. Untuk itu, control unit mengirimkan sinyal kontrol ke logic circuits di dalam ALU. Tanpa itu, ALU tidak akan mengetahui proses apa yang harus dijalankan. Di dalam ALU, akumulator berfungsi menyimpan data sementara sekaligus menyimpan hasil akhir. Setelah proses perhitungan selesai, hasilnya akan kembali ditempatkan di akumulator. Dan B-register berfungsi menyimpan operan kedua yang akan digunakan dalam proses operasi, tetapi tidak digunakan untuk menyimpan hasil akhir. Sementara itu, logic circuits yang merupakan inti dari ALU benar-benar melakukan operasi aritmetika. Logic circuits akan menerima data dari akumulator dan B-register serta sinyal kontrol dari control unit. Secara singkat, alur kerja ALU dimulai ketika control unit memberikan perintah operasi, memory unit kemudian mengirimkan data ke akumulator dan B-register, dan logic circuits memproses data tersebut sesuai dengan instruksi yang diberikan. Hasilnya dikirim kembali ke akumulator dan selanjutnya disimpan kembali ke memory unit atau digunakan langsung untuk operasi berikutnya. Soal yang kedua adalah memahami konsep multiplexer. Multiplexer adalah rangkaian logika digital yang digunakan untuk memilih satu data dari beberapa input dan menyalurkannya ke satu output berdasarkan sinyal seleksi. Pemilihan data ini dikendalikan oleh select line dan enable. Pada multiplexer, terdapat beberapa jalur input data yang biasanya diberi label D0 sampai Dn-1. Setiap input ini membawa data dengan label B bit, tetapi pada satu waktu hanya satu input yang dapat diteruskan ke output. Pemilihan input dilakukan oleh select line atau cell dan jumlah bit pada cell bergantung pada jumlah input, yaitu S sama dengan log 2n. Nilai biner pada cell menentukan input mana yang dipilih. Contohnya, multiplexer dengan 4 input membutuhkan 2 bit select untuk menentukan salah satu input yang aktif. Enable atau EN berfungsi mengaktifkan atau menonaktifkan kerja multiplexer. Jika EN bernilai 1, multiplexer bekerja normal dan output akan mengikuti input yang dipilih. Tapi jika sebaliknya, multiplexer tidak bekerja sehingga output menjadi 0 atau berada pada kondisi high impedance tergantung pada rancangan rangkaiannya. Output multiplexer ditandai dengan Y dan menghasilkan data sebesar B bit. Nilai output ini sama dengan data dari input yang dipilih oleh cell selama multiplexer dalam keadaan aktif. Secara alur kerja, multiplexer mulai bekerja saat enable diaktifkan. Setelah itu, select line menentukan input yang dipilih, dan data dari input tersebut diteruskan ke output, sementara input lain tidak berpengaruh. Dan soal yang ketiga adalah membuat
tabel kebenaran half adder dari rangkaian tersebut. Dari gambar rangkaian terlihat bahwa half adder memiliki dua input, yaitu A dan B, dan dua output, yaitu sum atau S dan carry atau C. Rangkaian ini digunakan untuk menjumlahkan dua bit biner tanpa memperhitungkan carry dari penjumlahan sebelumnya. Output sum atau S dihasilkan menggunakan gerbang XOR yang secara logika nilai sum bernilai 1 jika input A dan B berbeda. Persamaan logikanya dituliskan sebagai S sama dengan A XOR B. Output carry dihasilkan menggunakan gerbang AND. Carry hanya akan bernilai 1 jika kedua input A dan B sama-sama bernilai 1. Persamaan logikanya adalah C sama dengan A and B. Dan berdasarkan rangkaian tersebut, tabel kebenaran half adder menunjukkan bahwa jika A dan B sama-sama 0, maka sum dan carry bernilai 0. Jika salah satu input bernilai 1, maka sum bernilai 1 dan carry bernilai 0. Dan jika A dan B sama-sama bernilai 1, maka sum bernilai 0 dan carry bernilai 1. Kesimpulannya, half adder hanya mampu menjumlahkan 2 bit biner dan menghasilkan output berupa sum dan carry, tetapi tidak memiliki input carry in. Karena itu, half adder biasanya digunakan sebagai blok dasar dalam rangkaian penjumlahan yang lebih kompleks, seperti full adder. Sekian dan terima kasih.